Kunci untuk memperbaiki sebuah bangsa dan negara di bawah dengannya adalah dengan memfokuskan pada sumber daya manusianya, pada orangnya. Orangnya nih yang harus jadi kekayaan, orangnya harus dikasih pendidikan, pendidikannya harus membuat orang ini siap untuk berhadapan dengan masa yang sekarang. Dan ketika gue ngomong gini, gue tahu yang ada di kepala lu so tau banget Panji, lu kayak bener aja ngajarin anak. Enggak, gue gak bener ngajarin anak, gue akan jadi orang pertama yang bilang itu sama lu. Tapi gue tahu ini penting, gue peduli sama anak gue. Gak usah ngajarin anak, milih sekolah untuk anak gue aja, gue kesulitan. Gue pengen masukin anak gue ke SD negeri di dekat rumah, tapi ketika gue samperin anak-anak SD-nya depan, kan gue gak mau dong anak gue kayak gitu. Akhirnya gue masukin sekolah swasta karena gak ada kayak gitu-gitu. Seminggu kemudian gue jemput anak gue pulang sekolah, turun dari kelasnya, di depan sekolah ada 2 anak SD cos-cosan ngomong gini, what's up mother. Gak percaya kan lo? Di sini di depan gue, what's up mother, katanya anak SD. Ternyata sama-sama suka mencak, cuman beda bahasa doang. Anak gue bingung, di mobil nanya, ayah mother itu apa? Terus gue bilang, kamu salah denger, itu tadi madepake, MADEUPAKEU. Apaan tuh artinya? Gak tahu bahasa Batak kali. Udah gak usah doang. You have to be very careful what you introduce to your children. Kalau lu bohong sama anak lu, kelak dia akan ngeh bahwa ini orang tua pernah bohong sama gue. Dan kalau orang tua gue bohong sama gue, mungkin gue boleh bohong sama orang lain. Habis itu muncul bibit-bibit kebohongan, nggak punya integritas, nggak tahu dalam lingkungan yang berbeda, mungkin jadi koruptor, nggak tahu juga. Tapi kasihan satu orang tepuk tangan, gak ada yang mau ditemenin. Temenin lah dia, kasihan. Sebenarnya nggak perlu juga, cuman dia kasihan. Sebagai kaum mayoritas, nggak boleh belagu di depan minoritas. Bantulah, bantu. Anak gue tuh nggak pernah kayak, lu tau kan orang tua yang suka kalau misalnya anaknya kepentok meja terus gitu mejanya dimarahin, nakal mejanya, mama udah marahin mejanya nih nakal, meja nggak boleh gitu lagi. Kan goblok ya. Anak-anak zaman sekarang kan pinter nih, emak gue gila kayaknya nih. Kalau lu bohongin anak lu, logikanya terhambat. Kelak dia akan pikir, iya nih kayaknya mejanya nyamperin gue gitu. Gue kalau misalkan anak gue kepentok meja, gue bilang, makanya tadi kalau jalan jangan meleng. Gue gimana sih jadi anak jangan yang bener, biar dia paham memang salahnya itu salah dia, bukan salah meja, dan dia belajar dari situ. Tapi karena logikanya berkembang, anak gue logikanya berkembang banget, berkembang sekali. Susahnya adalah ngajarin hal-hal yang sifatnya abstrak seperti agama. Agama tuh cukup rumit, mencoba untuk diajarin lewat cerita-cerita, dan dimulai dari doa, ngapalin doa. Dia bisa banyak doa, dia belajar ngaji juga, dan udah lebih pintar daripada gue. Gue kabur-kaburan dulu waktu les ngaji, ngumpet di genteng. Ketika di rumah, sholat sih biasa-biasa aja. Tapi kalau lagi Jumatan, susah untuk bisa membuatnya fokus. Gue sebagai orang tua gitu, tapi sebagai umat muslim, konsentrasinya kepecah gitu. Gak usah gitu deh, gini deh, sebelum gue nyampe ke sana. Cowok-cowok di sini, lu setuju nggak kalau kita sholat Jumat dan dapatnya di luar masjid, susah sekali untuk bisa khusyuk. Apalagi kalau kita alasnya itu koran. Gue tuh ya, kalau lagi Jumatan, terus alasnya koran, terus korannya mulai padahal udah gue tahan pakai sendal jepit, terus korannya gue tuh deg-degan gitu. Karena gue pernah lagi Jumatan, korannya terbang. Kan gue bingung ya, kan gue pengen sholat tapi kan pala gue kan gak boleh kotor, jadi gue bingung. Akhirnya pas sujud gue ambil aja koran sebelah. Orangnya, kok gitu? Susah gue untuk khusyuk. Nah, belum lagi bawa anak. Ketika anak gue, karena dia tahu gerakannya, cuman dia tuh mudah sekali teralih perhatiannya, persis kayak gue juga, mudah sekali teralih perhatiannya. Waktu Jumatan, dia tahu gerakannya, gue bilang, Dipo, udah kamu ikutin gerakannya aja, nggak boleh ngomong. Ngerti kamu? Ngerti ya? Kayak kita Jumatan. Allahu Akbar. Udah, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Terus lagi tengah-tengah salat, terus dia terus dia ngeliatin bapak-bapak di samping gue, dia ngeliatin kakinya gitu. Bapak-bapaknya
Abis itu gue omelin, gue bilang, Dipo tuh kamu apa-apaan sih? Kamu tuh nggak boleh kayak gitu, udah diem aja di sini. Sampai nangis dia, sampai rumah dia nangis. Gue omelin soalnya nggak boleh nonton TV, marah dia, wah gitu. Minggu depan kami Jumatan lagi, gue omelin lagi, Dipo, ayah nggak mau kamu kayak minggu lalu. Orang lain juga nggak boleh. Nah pasti orang lain kalau misalkan ngomong-ngomong atau gerak-gerak pasti ada yang marahin. Makanya kamu diem aja, udah ngikutin, ngerti kamu? Ngerti ayah? Oke, kita sholat. Allahu Akbar, sholat, gak ada masalah. Di belakang ada kakak beradik, sumuran dia, ngobrol. Dia nengok ke belakang, nggak boleh ngomong. Wah lu juga. Terima kasih semuanya, selamat malam. Terima kasih banyak semuanya sudah datang ke sini. Ini sangat spesial buat gue karena untuk ada di sini, gue harus meyakinkan Dewan Kesenian Jakarta bahwa stand up comedy adalah kesenian yang layak untuk berada di gedung pertunjukan terbaik di Indonesia. Ada satu hal lagi yang gue pengen sampaikan. Pesan ini terutama untuk orang-orang di ruangan ini yang stand up comedian atau ingin jadi stand up comedian. Gue minta izin, lagunya dong. Gue rasa lu pasti tahu kenapa gue pengen stand up di teater Jakarta. Karena ini mimpi gue. It looks like Apollo Theater from here. Tapi gue juga melakukan ini dan gue ngotot karena gue tahu siapa gue dan apa posisi gue di komunitas, apa makna pencapaian gue untuk anak-anak yang lain. Gue maksa ada di sini karena kalau anak yang waktu SD, SMP, SMA dicap bodoh, goblok dan nakal bisa ada di sini, lu juga pasti bisa. Kalau lu mau disiplin nulis materi baru, kalau lu mau melawan rasa malas untuk open mic, kalau lu mau melawan rasa takut abis ngebom kemarin, kemudian untuk stand up lagi, dan mau memperbaiki karya lu akan kebawa ke sebuah perjalanan yang mengarahkan lu ke tempat seperti ini, dihargai sebanyak ini, dihargai semahal ini. Tapi mereka gak akan datang untuk lu kalau mereka gak percaya dengan proses lu, kalau mereka gak percaya dengan kerja keras lu, kalau mereka gak percaya dengan ketulusan karya-karya lu. Because this place, it's beautiful. Kita tuh ya pernah stand up di tempat-tempat yang nih anak-anak komik, kita pernah stand up di tempat yang gak jelas, akustiknya butut, sound systemnya jelek, penonton gak perhatiin kita, but we killed the gig. Harusnya lu tuh ada di sini. Harusnya lu stand up di sini. This is where we supposed to be. This is where we stand. And it's not easy to be here. Dan bukan cuma masalah rentang karir. Maksud gue bikin acara pada malam hari ini, it's so hard, but I made it, yo. So I know I'm awesome. And if you don't think I'm awesome. Untuk semua stand up comedian yang ada di sini, gue pengen lihat lu di sini dan gue pengen tepuk tangan untuk pencapaian lu. Dan untuk semua penonton yang malam ini hadir untuk nonton gue, untuk ngeliat karya gue mau bilang thank you. Mohon izin, I need to do this.